Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi eh, dengan judul bentuk-bentuk advokasi kebijakan. Dengan nama kelompok mulai dari Ibu Kader Mawani, saya sendiri Ilhan, Meli Ivani, dan Mita Valeria. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, saya serahkan kepada Bu Kader Mawani. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Izat. Baiklah, saya akan mulai dari apa itu pengertian dari advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Demikian penyampaian dari saya tentang pengertian advokasi. Selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami, Izar. Silakan, Izar. Baik, terima kasih kepada Ibu Fadarmawani. Saya akan melanjutkan, yaitu menurut Sefor dan Horeji, Dubais dan Mili dalam Zuliati 2014 halaman 66. Advokasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu advokasi kasus, advokasi kelas, serta advokasi legislatif. Yang pertama yaitu advokasi kasus atau aras mikro. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Pekerja sosial berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien atau klien advokasi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Melakukan asesmen terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien. Memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif. Membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial. Menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial. Parameter pelayanan dan kegiatan eligibilitas kelayakan. Mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur-prosedur, dan proses-proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan. Menjalin relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci. Memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan. Baik, selanjutnya kepada Ibu Meli, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan advokasi kelas atau aras mezo. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik dan pada tingkat lokal maupun nasional. Sebagai mediator, pekerja sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana AS. Pekerja sosial sebagai mediator di antaranya mencakup 1. Menelisik pandangan dan kepentingan khusus dari masing-masing pihak. Yang kedua, menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Yang ketiga, membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama dengan berbagai fungsi. Yang keempat, mendefinisikan, mengkonfrontasikan, dan menangani berbagai hambatan komunikasi. Yang kelima, mengidentifikasi berbagai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah koalisi atau kerjasama. Yang keenam, memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka di antaranya berbagai pihak yang terlibat. Yang ketujuh, bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat yang sama percaya diri, yakin, dan optimis terhadap manfaat kerjasama dan perdamaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang advokasi legislatif atau aras makro.
Advokasi legislatif ini mirip dengan advokasi kasus. Legislatif advokasi memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus, advokasi merupakan usaha untuk merubah legislasi yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan, dan sekaligus juga mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan undang-undang yang mengandung pertimbangan berbahaya. Advokasi ini merupakan bagian tanggung jawab yang sangat penting, karena begitu banyak kebijaksanaan yang berkaitan dengan rakyat yang dibuat di lembaga legislatif, sehingga sangat tidak mungkin untuk mengabaikan atau tidak memiliki perhatian terhadap legislatif advokasi ini. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan perspektif. Analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Yang kedua, pendekatan retrospektif. Analisis ini dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Yang ketiga, pendekatan integratif, yaitu perpaduan dari kedua pendekatan di atas, yang mana analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan. Baik, sekian saya kembali kepada moderator Izhar. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.